Halo, salam sehat. Kita ketemu kembali dalam pembelajaran kimia. Pada pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang sifat koligatif larutan, khususnya sifat koligatif larutan non-elektrolit. Maka pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan atas dua. Yang pertama, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantar arus listrik. Dia dapat menghantar arus listrik karena dia dapat terurai, menghasilkan ion-ion. Nah, kita ingat kembali bahwa sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Nah, perbedaan antara larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit, kalau pada larutan elektrolit, karena dia dapat terionisasi tadi, maka ada faktor Van Hoff-nya, ada faktor I-nya. Kita perhatikan rumus berikut ini. Penurunan tekanan uap. Nah, delta P sama dengan P0 kali X terlarut kali I. Nah, I ini adalah faktor Van Hoff-nya. Supaya kita bedakan nanti antara larutan elektrolit dengan non-elektrolit. Jadi, larutan elektrolit ada faktor I-nya. Oke. Faktor I-nya, faktor Van Hoff. Di mana I itu sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Jadi N ini menyatakan jumlah ionnya. Jumlah ion. Misalnya NaCl terurai menghasilkan Na positif tambah Cl negatif. Nah, kita lihat koefisien Na positif ada 1. Koefisien Cl negatif ada 1. Maka N-nya itu sama dengan 1 tambah 1. Sama dengan 2. Nah, supaya lebih jelas kita lihat lagi. Sifat koligatif larutan yang kedua adalah kenaikan titik didih. Nah, kita lihat rumusnya. Delta TB sama dengan M kali KB kali I. Kita lihat keterangannya. Nah, I adalah faktor Van Hoff sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Alfa itu adalah derajat ionisasinya. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini. Sebanyak 11,1 gram CaCl2 dilarutkan dalam 200 gram air. Bila KB air sama dengan 0,52, maka titik didih larutan yang dihasilkan adalah titik-titik. HRCa sama dengan 40, Cl sama dengan 35,5. Nah, langkah pertama, kita ionkan dulu dia. CaCl2 ini terionisasi menghasilkan Ca2 positif tambah 2 Cl negatif. Nah, koefisien Ca2 positif di sini 1. Koefisien Cl negatif 2. Maka jumlah N-nya sama dengan 1 tambah 2. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi jumlah N-nya sama dengan 3. Maka I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Sama dengan 1 tambah 3 kurang 1 kali 1 sama dengan 3. Nah, biasanya harga N sama dengan harga I. Artinya kalau N-nya 3, maka I-nya juga 3. Nah,
Kalau dia elektrolit kuat, maka harga alfanya sama dengan 1. Nah, kita perhatikan ini, harga alfa sama dengan 1. Itu jika elektrolit kuat. Maka, rumusnya delta TB sama dengan M kali KB kali I. Maka kita masukkan data yang diketahui dalam soal. Nah, kita lihat. Delta TB sama dengan G per MR kali 1000 per pelarut kali KB kali I. Nah, G-nya ada sebanyak 11,1. Ini G, massa zat terlarutnya. Kemudian MR-nya, MR ini CA40, CL 35,5 kali 2, 71. Jadi 40 tambah 71, 111. Sedangkan 200 gram ini adalah massa pelarut. Nah, kita masukkan ke rumus, sehingga diperolehlah hasilnya, delta TB sama dengan 0,78 derajat Celcius. Karena yang ditanya tadi adalah titik didih larutan, maka mencarinya menggunakan rumus delta TBL sama dengan TB pelarut tambah delta TB. Nah, pelarutnya adalah air, titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Maka 100 ditambah 0,78 sama dengan 100,78 derajat Celcius. Itulah harga titik didih larutannya. Oke, seperti itu cara mengerjakannya. Sekarang kita masuk kepada sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu penurunan titik beku. Rumusnya seperti ini. Delta TF sama dengan M kali KF kali I. Itu keterangannya. Kita lihat contoh soalnya. Sebanyak 11,7 gram NaCl, di mana MR sama dengan 58,5, dilarutkan dalam 500 gram air. Jika KF air sama dengan 1,87 derajat Celcius per M, tentukan titik beku larutan tersebut. Jadi yang ditanya di sini adalah titik beku larutan. Maka kita buat dulu rumusnya. Mengionkan NaCl, ini NaCl terionisasi menghasilkan Na positif tambah Cl negatif. Nah, koefisien Na positif di sini 1, koefisien Cl 1, maka harga N-nya sama dengan 1 tambah 1, sama dengan 2. Baik, berikutnya, karena dia adalah elektrolit kuat, maka harga alfanya sama dengan 1. Nah, karena alfanya 1, N-nya 1, maka saya katakan tadi, harga I sama dengan harga N. Lihat, tadi harga N-nya 2, harga N 2, maka harga I-nya juga 2. Kalau dia merupakan elektrolit kuat. Nah, delta TF NaCl sama dengan M kali KF kali I. Sama dengan, kita uraikan M-nya ini, gram per MR kali 1000 per pelarut kali KB kali 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Kita masukkan harga-harganya, massa zat terlarutnya tadi 11,7 gram, MR-nya 58,5, massa pelarutnya 500 gram, KB-nya 1,87, kali harga I-nya tadi 2. Maka diperolehlah hasilnya 1,488 derajat Celcius. Karena yang ditanya tadi adalah TF titik beku larutan, maka mencarinya kita pakai rumus ini.
TF larutan sama dengan TF pelarut kurang delta TF. Sama dengan, nah, tadi pelarutnya adalah air. Maka titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Maka 0 dikurangi 1,448 sama dengan minus 1,488 derajat Celcius. Oke, seperti itu cara mengerjakannya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Sifat koligatif larutan yang keempat, tekanan osmotik. V sama dengan MRTI. Ingat tadi, I adalah faktor Van Hoff. 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Baik, ini keterangan masing-masing rumus. Nah, T ini dalam derajat Kelvin, maka kalau dalam soal diketahui suhunya derajat Celcius, kita harus ubah dia menjadi Kelvin. Cara mengubahnya, derajat Celcius tambah 273 sama dengan Kelvin. Oke, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Berapa tekanan osmotik larutan 0,1 M KNO3 pada temperatur 27 derajat Celcius jika dalam larutan KNO3 terionisasi sempurna? Baik, jadi dalam soal ini sudah langsung diketahui harga M-nya, harga M. Kemudian KNO3 ini kita ionkan dulu dia, seperti ini. KNO3 terurai menghasilkan K positif tambah NO3 negatif. Nah, koefisien K positif di sini 1, koefisien NO3 negatif di sini 1, maka harga N-nya 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena dia tadi terionisasi sempurna, artinya dia adalah elektrolit kuat. Maka harga alfanya sama dengan 1. Maka kita buat dulu rumusnya. V sama dengan M kali R kali I kali T. Nah, M-nya tadi 0,1, ini. Kemudian R-nya harus kita ingat 0,082. Kemudian T-nya suhu mutlak kita ubah menjadi Kelvin, karena dalam soal tadi diketahui dalam derajat Celcius. Kita ubah menjadi Kelvin, 27 tambah 273. Oke, sama dengan 0,1 kali 0,02, 0,082 kali 300 kali 2. Diperolehlah hasil kalinya sama dengan 4,92 atmosfer. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya. Larutan yang mempunyai tekanan osmotik paling besar dengan konsentrasi 0,01 M. Nah, yang A-nya C6H12O6, B CaCl2, C CONH2 2 kali. Nah, melihat soal ini, yang pertama kita perhatikan, bedakan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, Bapak ingatkan kembali, kalau dia larutan elektrolit, contohnya adalah asam, basa, garam. Artinya kalau dia asam, basa, garam, sudah pasti dia adalah larutan elektrolit. Di luar daripada asam, basa, garam, berarti non-elektrolit. Contohnya ini. Ini glukosa, non-elektrolit. Urea, non-elektrolit. Jadi dari ketiga contoh soal ini, A dengan C itu termasuk larutan non-elektrolit. Sedangkan B adalah larutan elektrolit. Nah, kalau larutan non-elektrolit, dia tidak dapat terurai atau terionisasi. Maka faktor Van Hoff-nya tidak ada. Faktor Van Hoff hanya ada pada larutan elektrolit. Nah, dari ketiga contoh itu,
Yang paling besar tekanan osmotiknya kita lihat. Kalau yang A, tadi dia larutan non-elektrolit, harga M-nya 0,01. Ingat tadi harga M-nya untuk semua larutan itu sama-sama 0,01. Nah, yang berpengaruh di sini adalah faktor I-nya, faktor Van Hoff. Lihat, tadi A dengan C itu non-elektrolit. Sedangkan B elektrolit. Ada faktor I-nya, maka dikali 3. Dari mana 3? CaCl2 terurai menghasilkan Ca2 positif tambah 2Cl negatif. Jadi N-nya 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini 3. Maka ini dikali 3. Nah, dari ketiga penyelesaian ini dapat kita lihat bahwa yang paling tinggi tekanan osmotiknya adalah senyawa B, karena dia adalah faktor Van Hoff. Nah, demikian untuk sifat koligatif larutan elektrolit. Semoga anak-anak kami semakin memahaminya. Maka untuk semakin memahami cara menyelesaikannya, kita kerjakan soal PR nomor 1 dan nomor 4. Semoga Tuhan memberkati. Salam sehat.